Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ayat Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini kita masih diberi kesempatan terutama untuk menjalankan ibadah mingguan kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Barubali rahimakumullah, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabi'in hingga kita, dan insya Allah sampai yaumil kiamah kelak. Hadirin rahimakumullah, tak lupa seperti berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ketakwaan ini, hadirin rahimakumullah, bukan hanya diwujudkan dalam ibadah ritual saja, tetapi juga dalam keseharian, termasuk diantaranya dalam hal memilih makanan dan minuman. Sebab apa yang masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi kesehatan jasmani, kejernihan hati, bahkan diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di era modern ini, hadirin rahimakumullah, berbagai jenis makanan bermunculan dengan berbagai jenis bentuk dan ragam bahan dasarnya. Oleh karena itu, Islam mengingatkan kita agar senantiasa memperhatikan pola makan dan jenis makanan yang kita konsumsi, yaitu dengan cara memilih yang halal. Tetapi bukan cuma halal, tapi harus thayyib atau baik. Halal menekankan pada kehalalan sumber dan cara mendapatannya, sedangkan thayyib menekankan pada jenis, kualitas, dan manfaat bagi kesehatan kita. Dengan demikian, hadirin rahimakumullah, meski suatu makanan itu halal, jika membahayakan tubuh, maka makanan tersebut tidak termasuk kategori thayyib. Dalam Islam, peringatan untuk memakan makanan yang halal dan baik juga disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya tadi yang dibacakan di Muqaddimah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168, yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan untuk
makan yang ada di dunia ini yang halal, tapi ya dengan yang baik juga. Dan jangan sampai tergoda oleh setan di dalam ayat tersebut, karena setan mengajaknya kepada barang-barang yang haram, terutama di dalam makanan ini juga. Di ayat lain juga hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan atau menyuruh kepada kita, yaitu di Al-Baqarah ayat 172-nya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Di dalam surat An-Nahl ayat 114 juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Demikian juga di dalam surat Al-Maidah di 55. Ini Allah menegaskan untuk memakan rezeki yang halal serta baik. Nah, hadirin rahimakumullah, banyaknya peringatan dalam Al-Quran untuk memperhatikan kehalalan dan kebaikan makanan. Ini seharusnya menjadikan kita untuk benar-benar selektif dalam memilih apa yang kita konsumsi. Semua itu kita lakukan sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, agar kita bisa menjalankan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehati-hatian dalam memilih makanan menjadi semakin penting, karena berbagai produk ini sering mengandung bahan tambahan. Di antaranya ada pengawet, ada pewarna buatan, ada pemanis buatan, hingga kadar gula dan lemak yang kadarnya tinggi. Itu bisa memicu terjadinya penyakit, timbulnya penyakit kepada diri kita. Di antaranya bisa menimbulkan diabetes, hipertensi, hingga gangguan penyakit jantung. Dan pemerintah juga, hadirin rahimakumullah, pemerintah kita telah memfilter produksi-produksi yang akan beredar di masyarakat dengan adanya peraturan Menkes, adanya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta dari pihak MUI juga tidak lupa mengingatkan kalau makanan yang beredar itu harus bersertifikat halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, untuk menjaga kesehatan di tengah derasnya arus modernisasi makanan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan kita membiasakan diri membaca label komposisi atau kandungan gizi dan tingkat kadaluarsa sebelum membeli produk. Kita juga harus mulai selektif dan mengurangi kebiasaan jajan sembarangan, terutama makanan dengan tingkat kebersihan yang diragukan.
Tak lupa pula hadirin rahimakumullah, cek kesehatan kita secara berkala dengan mendatangi puskesmas misalkan atau klinik-klinik, memanfaatkan apa yang difasilitasi oleh pemerintah, diantaranya dengan mengeluarkan BPJS, baik BPJS secara berbayar atau BPJS yang dikeluarkan secara gratis oleh pemerintah. Itu mari kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan kita. Karena bukan hanya sakit saja kita mengunjungi dokter atau klinik, tapi dalam keadaan sepertinya kita sehat juga, kita harus mengontrolkan diri supaya tubuh kita bisa terkontrol. Hadirin rahimakumullah, selain memperhatikan jenis makanan yang kita konsumsi, kita juga harus memperhatikan etika dalam makan. Janganlah karena banyaknya makanan yang ada, kita tidak mengontrol diri sehingga kekenyangan akibat nafsu ingin semua kita makan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika dulu banyak orang meninggal karena kelaparan, di era modern saat ini banyak orang meninggal karena kekenyangan. Pernyataan ini bisa jadi menjadi benar hadirin rahimakumullah, dan harus menjadi renungan kita bersama. Hal ini karena memang saat ini banyak yang kekenyangan akibat tidak mengontrol pola makanan dan apa yang dimakan. Akibatnya dari kekenyangan tersebut muncullah banyak penyakit yang menjadikan permasalahan dalam tubuh dan mengancam jiwa. Rasulullah SAW telah memberi teladan dalam pola makanan sederhana, tidak berlebihan, serta memilih makanan bergizi. Dalam sebuah hadis yang artinya hadirin rahimakumullah, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat melegakan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napasnya. Jadi perut kita itu menurut hadis ini jangan melulu dipenuhi dengan makanan, tapi harus ada untuk ruang gerak pernapasan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat ke-31 yang berbunyi, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makanlah serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dari penjelasan atau pemaparan ini hadirin rahimakumullah, Khatib cuma mengingatkan karena insya Allah dari para hadirin jemaah sekalian sudah lebih dulu mengetahui tentang makanan yang halal dan baik ini. Cuma di sini Khatib mengingatkan saja, dan pada penyampaian ini mari kita senantiasa lebih selektif dalam memilih makanan di era modern saat ini. Perhatikanlah kehalalannya dan kesehatan dari makanan dan minum yang kita konsumsi. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikaruniainya kesehatan sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Qul Allahu akbar. La ilaha illallah.